Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Ruangan Depan Channel bersama saya Cesar dengan narasumber pengamat dangdut ini ya. Betul sekali. Pengamat dangdut dan juga penyawer dangdut ini. Berapa Pak kalau nyawer Pak? Kalau nyawer itu sekitar 1 jutaan lah Pak. Itu paling minim. Wah, 1 juta paling minim. 1 jutaan ya? Iya. Oke Pak. Biasanya sekitar 10 jutaan. Wih. Ya, paling minim 1 juta. Biasanya 10 jutaan. Segitu Pak. Oke, hari ini kita akan bahas tentang Joko Tingkir yang diprotes banyak orang ya teman-teman. Nah, kenapa? Kita tanya ahlinya ya. Kalau di medsos kan karena ulama, alim ulama. Ini mungkin akan bahas tentang ilmu gaibnya ya. Ilmu gaibnya apa aja kira-kira? Ya, sebelum saya membahas Joko Tingkir, sebelum saya membahas ilmu gaibnya Joko Tingkir ya, saya akan menjelaskan dulu profilnya Joko Tingkir. Jadi Joko Tingkir itu merupakan salah satu tokoh besar yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia ini. Di samping Joko Tingkir tapi masih banyak lagi tokoh-tokoh besar bangsa Indonesia itu, seperti Joko Tarub, Wiro Sableng, Mak Lampir dan lain sebagainya. Joko Dolok bukan? Nah, salah satunya itu Joko Dolok juga termasuk bagian dari tokoh besar yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia ini. Kalau berbicara dengan ilmu gaib yang pernah dimiliki oleh Joko Tingkir, salah satunya adalah Joko Tingkir itu bisa terbang. Bisa terbang dan saat itu bisa menarik perhatian seluruh negara-negara manapun. Termasuk pendekar ya? Termasuk pendekar ya. Termasuk pendekar Joko Tingkir itu. Tapi pernah Pak ya, ada kisah menaklukkan buaya ya? Oh iya pernah. Joko Tingkir pernah tidur dengan buaya pun pernah. Tidur dengan buaya, ngopi pun pernah. Ngopi dengan buaya Joko Tingkir itu. Luar biasa kehebatan beliau itu. Cuman dulu belum ada istilah ngopi ya? Ya, belum ada istilah ngopi, berkumpul, berteman, istilahnya seperti itu. Tapi ngopi itu kan hanya istilah ya, ngolah pikiran. Ah, betul, ngolah pikir, ngopi. Iya. Ya. Sekarang kan bisa ngeteh, nyusu. Betul sekali, bisa ngeteh, bisa nyusu juga bisa. Oh, oke. Selain terbang, Pak, kayak ilmu seperti orang kayak yang lagi booming ya, kebal bacok itu gimana? Seperti dukun-dukun sekarang itu. Oh, di samping Joko Tingkir itu jago terbang, Joko Tingkir itu juga jago ngaji, Pak, ngaji. Ngaji juga sangat baik sekali kemampuan ngajinya. Kalau ada Sunan Kalijaga ya? Beliau itu juga salah satu murid Sunan Kalijogo. Di samping itu, dari darah beliau itu melahirkan beberapa ulama-ulama hebat, khususnya yang berada di tanah Jawa. Luar dia biasa. Punya santri. Ya, punya santri dan cucunya sampai saat ini masih ada. Cucunya masih ada di khususnya di daerah Jawa ini masih banyak. Cucu yang sambung ke Joko Tingkir itu masih banyak sekali. Banyak kita temukan di Indonesia ini. Oke. Terus ini ya, beliau ini kalau kira-kira kuliner ya, sukanya apa ya? Oke, kalau menurut beberapa cucunya yang pernah saya sowani, Joko Tingkir itu ya seperti kita ini, makanya sama seperti kita juga makan nasi, minumnya air putih, samalah seperti orang biasa. Enggak, lebih difokuskan itu kulinernya jenisnya kayak apa, soto. Zaman dulu belum ada ya, rawon. Oh, belum ada, pecel. iya. Belum ada ya? Belum ada kalau zaman dulu, Cuman Pak. kok bingung ya saya, kenapa kok ngombe dawet? Nah, mungkin itu cuma sebagai hiburan, sebagai kiasan. Karena Joko Tingkir kan saat itu kan suka berkelana, suka berenang dengan buaya. Maka dari itu Syiar agama. Syiar agama. Dengan para santri-santrinya, juga dengan teman-temannya buaya-buaya itu banyak sekali. Mungkin dari situ maka Joko Tingkir dibuat syairan atau lagu ngombe dawet. Padahal kalau zaman dulu itu masih ada itu mungkin ya degan hijau ya.
Kelapa. Iya, banyak sekali degan ijo. Kelapa itu Degan ijo itu juga salah satu minuman kesukaannya Joko Tingkir. kan hijau. Degan ijo itu iya. Sangat suka sekali. Khasiatnya kan banyak ya. Khasiatnya banyak sekali. Salah satunya bisa terbang itu. Kalau kita suka mengkonsumsi degan ijo, secara nggak langsung kita akan bisa terbang. Iya, akan sakti dengan sendirinya. Jadi kita rutinkan saja meminum degan ijo itu. Sehari berapa kali? Kalau bisa sehari 10 degan ijo kalau perlu. Ya, supaya lebih cepat untuk bisa terbangnya. Oke teman-teman, info terakhir ya. Harga degan hijau sekarang turun menjadi 25 kalau nggak salah. 20 sampai 25. Nggak tahu kalau ada kenaikan ya. Nah, dari segi rumahnya Pak. Rumahnya ini tepatnya di kota mana ya? Katanya orang Lamongan yang nggak terima ini. Apa benar di Lamongan? Menurut beberapa versi memang banyak Pak. Ada yang mengatakan di daerah Lamongan, ada juga yang mengatakan di daerah Semarang, ada juga yang mengatakan di daerah Demak. Oh, Ya, banyak punya banyak rumah ya. banyak rumah. Seperti kita kan juga banyak rumah kita Pak. Oh, iya. Ada yang di Surabaya, ada yang di Sidoarjo juga ada. Jadi orang-orang dulu seperti Joko Tingkir juga sama seperti kita, rumahnya pun juga banyak. Seperti itu. Nah, kalau istri satu ya? Kalau istri Joko Tingkir itu sangat setia dengan istrinya. Satu aja ya? Iya, satu saja. Satu saja. Meskipun di dalam agama Islam ya khususnya memperbolehkan lebih dari satu istri, tapi Joko Tingkir itu sangat setia dengan istrinya dan sangat cinta. Nah, dari belajar ke guru Sunan Kalijaga ya, kira-kira beliau ini dapat ilmu apa aja? Kanuraganya ya? Ilmunya banyak sekali kalau Joko Tingkir itu. Selain terbang apa? Selain terbang, dia juga bisa berenang, menyelam pun juga bisa. Beliau Joko Tingkir. Berenang waktu lama apa harus ke permukaan dulu? Pastinya ke permukaan dulu. Setelah itu ke tengah-tengah baru menyelam. Menyelamnya itu sangat lama Joko Tingkir. Terkenal dengan hobi swimming pool. Ya, swimming pool. Beliau adalah seorang yang hebat sekali. Nama beliau itu Sayyid, masih Sayyid ya, karena dia itu masih ada turunan langsung dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya, Joko Tapi Tingkir. nama aslinya sama Pak? Benar-benar Joko Tingkir Nama apa? aslinya itu Sayyid Abdurrahman. Sayyid Nggih, Joko Tingkir itu istilah. Joko itu maknanya kan perjaka atau pemuda yang belum menikah kan disebut sebagai Joko. Oh iya. Sedangkan Tingkir itu memiliki filosofi. Tingkir itu seorang pemuda yang ahli zikir. Nah, waktu itu kan zaman penjajahan, Belanda tidak bisa mengatakan zikir, tidak bisa. Zikir tidak bisa. Artinya akhirnya menjadi Tingkir itu. Jadi kalau digabung seorang pemuda yang juga berzikir. Ya? Betul sekali. Jadi Joko Tingkir adalah artinya seorang pemuda yang ahli atau suka berzikir, seperti itu. Iya. Tapi untuk makamnya ini daerah mana Pak? Belum ada ya? Makamnya juga Simpang Siur ya? ada banyak. Ada yang di Lamongan, juga ada yang di Semarang.